Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya soleh-soleha semua? Semoga soleh-soleha berada dalam keadaan sehat dan tidak bosan mengikuti pelajaran bersama Zahniki meskipun kita belum pernah bertemu tatap muka di semester ini. Nah, kita masih di tema 1 ya soleh-soleha, yaitu tentang pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Sebelum belajar, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa sebelum belajar tema. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, soleh-soleha semua, sekarang kita sudah berada di tema 1, subtema 2. Nah, yaitu tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia. Masih ingat tidak apa saja ciri-ciri dari makhluk hidup? Nah, ciri-ciri dari makhluk hidup itu ada 5 diantaranya, yaitu mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Nah, itu yang akan kita pelajari hari ini ya soleh-soleha. Kita telah mempelajari berbagai macam ciri-ciri dari makhluk hidup. Nah, kita manusia adalah salah satu contoh dari makhluk hidup. Salah satu ciri manusia sebagai makhluk hidup adalah mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Nah, pertumbuhan manusia ini terjadi sejak di dalam kandungan. Setelah lahir, pertumbuhan manusia bertambah besar dari bayi hingga dewasa. Kemudian, soleh-soleha, setelah dewasa, pertumbuhan manusia akan terhenti. Namun, perkembangan emosi dan pikiran manusia akan tetap terus berkembang. Nah, coba soleh-soleha perhatikan gambar di samping. Apakah ada perubahan dari bayi sampai dewasa? Nah, tentunya ada. Yang pertama, bayi lahir. Nah, ini masih pakai bedong ya, soleh-soleha. Yang kedua, bayi tumbuh dan berkembang menjadi balita. Kemudian dari balita akan tumbuh dan berkembang menjadi anak-anak. Setelah anak-anak akan tumbuh menjadi remaja. Setelah remaja akan tumbuh menjadi orang dewasa. Nah, kalau usia soleh-soleha sekarang ini berada pada usia, usia apa? Yaitu usia anak-anak. Untuk contoh pertumbuhan dan perkembangan manusia ini, kita ambil salah satu contohnya, yaitu anak yang bernama Udin. Nah, yang pertama, Udin berusia bayi, itu kira-kira berusia 0 sampai 12 bulan. Setelah itu, Udin masih digendong oleh ibunya dan masih pakai bedong. Beberapa tahun kemudian, Udin bisa merangkak. Nah, setelah merangkak, Udin akan bisa berjalan meskipun masih dipegang oleh ibunya. Nah, perhatikan juga untuk gambar yang ini, apa yang bisa soleh-soleha jelaskan? Ayo, coba jelaskan. Nah, itu Udin ketika masih balita menggunakan botol susu dan menyusu dengan sendirinya. Kemudian selanjutnya, setelah Udin bertambah usia, nah Udin akan makan dengan sendiri tanpa disuapi lagi oleh ayah ataupun ibunya. Nah, bertambah berat serta tinggi badan merupakan salah satu contoh pertumbuhan dari manusia. Kekuatan tangan manusia juga mengalami perkembangan. Perhatikan gambar yang pertama ini. Gambar yang pertama ini, anggap saja ini namanya Edo. Edo mengalami kesulitan untuk memegang botol susunya karena kekuatan tangannya belum kuat. Perhatikan juga untuk gambar yang ini. Setelah tubuh Edo bertambah besar dan Edo pun bertambah kuat,
maka Edo dengan mudahnya dapat memegang tempat minum yang lebih berat dari botol susu. Ini misalnya dia lagi minum jus mangga misalnya ya, kan lebih berat daripada botol susu. Nah, seiring bertambah usia, maka kekuatan tangan pun akan bertambah. Sekarang kita akan membahas tentang penjumlahan tanpa penyimpanan dan dengan penyimpanan. Apa sih maksudnya, soleh-soleha? Siapa di sini yang tahu apa itu penjumlahan tanpa penyimpanan dan dengan penyimpanan? Antum penasaran? Nah, mari kita bahas. Penjumlahan tanpa penyimpanan artinya penjumlahan tanpa menyimpan bisa dilakukan jika hasil penjumlahan setiap bilangan berupa satu bilangan satuan atau kurang dari 10, yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Jadi, kita bisa menjumlahkan tanpa menyimpan jika bilangan itu hasilnya kurang dari 10. Perhatikan contoh yang ada di layar. Nah, ini ada penjumlahan ribuan, yaitu 1693 ditambah 5204. Nah, kita akan mencari hasilnya dengan cara bersusun ke bawah. Caranya, sama letakkan antara ribuan dengan ribuan, ratusan dengan ratusan, puluhan dengan puluhan, dan satuan dengan satuannya. Setelah itu, setelah sejajar, lalu kita jumlahkan dari ujung dulu ya soleha, dari satuannya, yaitu 3 ditambah 4 sama dengan 7, 9 ditambah 0 sama dengan 9, 6 ditambah 2 sama dengan 8, dan 1 ditambah 5 sama dengan 6. Jadi hasilnya 6.897. Mudah kan soleha? Baiklah soleha, untuk contoh yang kedua silakan perhatikan yang di layar. 2653 ditambah 3302. Nah, caranya sama dengan yang pertama tadi. Kita sejajarkan letak antara ribuan dengan ribuan, ratusan dengan ratusan, puluhan dengan puluhan, dan satuan dengan satuan. Setelah itu kita jumlahkan dimulai dari satuannya terlebih dahulu, yaitu dari ujung kiri bilangan kita. 3 ditambah 2 sama dengan 5, 5 ditambah 0 sama dengan 5, 6 ditambah 3 sama dengan 9, dan 2 ditambah 3 sama dengan 5. Maka hasil akhirnya adalah 5.955. Kita masuk yang kedua, penjumlahan dengan menyimpan. Tadi penjumlahan tanpa menyimpan. Penjumlahan dengan menyimpan. Penjumlahan dengan menyimpan dilakukan jika hasil penjumlahan setiap bilangan berupa dua bilangan, yaitu puluhan dan satuan. Contohnya hasilnya yaitu 10, 11, 12, 13, dan seterusnya. Soleh-soleha semua, kita mempunyai contoh di sini tentang penjumlahan dengan menyimpan, yaitu 2465 ditambah 3208. Caranya sama dengan yang tadi, kita sejajarkan dulu antara ribuan sampai dengan satuannya. Kita mulai juga dari yang paling ujung, yaitu satuan. 5 ditambah 8 sama dengan 13. Nah, berarti kan lebih dari 10 nih. Caranya kita letakkan atau kita tuliskan di sini untuk satuannya yaitu 3. Kita simpan 1. Letakkan di atas angka 6 menjadi 1 ditambah 6 ditambah 0. Jadi 7. Kemudian 4 ditambah 2 sama dengan 6. Dan 2 ditambah 3 sama dengan 5. Untuk lebih pahamnya, soleh-soleha bisa lagi mengulangnya dengan orang tuanya nanti ya.
Contoh yang kedua, 5.730 ditambah 2.419. Caranya sama ya soleh-soleha, dengan mensejajarkan bilangan dari ribuan sampai satuannya. Kita mulai dari satuannya untuk menjumlahkan. 0 ditambah 9 sama dengan 9, 3 ditambah 1 sama dengan 4, 7 ditambah 4 sama dengan 11. Nah, ini kalau lebih dari 10 nih. Kita letakkan yang bagian satuannya, ditulis di bagian bawah, kemudian bagian puluhannya kita simpan di atas angka 5. Jadi, hasilnya 1 tambah 5 tambah 2 menjadi 8. Jadi, hasil akhirnya 8.149. Alhamdulillah, semoga soleh-soleha dapat memahami materi kita hari ini. Nah, sebagai penutup, mari kita tutup pelajaran kita dengan membaca doa setelah belajar. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maaf jika ada salah dan janggal. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.